Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi kelas 4? Kita kembali lagi belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Masih ingat hewan yang ibu pegang ini? Iya, ini adalah unta. Kita masih tetap mempelajari tentang Jazirah Arab. Yaitu pada hari ini kita akan mempelajari materi pada bab 2. Silakan kalian lihat kitab kalian pada halaman 14 sampai dengan halaman 20. Kita akan pelajari perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Anak-anakku, perekonomian masyarakat Arab pra-Islam, kita lihat yang akan kita pelajari adalah tentang mata pencarian masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian bagaimana cara masyarakat Arab pra-Islam itu melaksanakan perdagangan. Baik, mata pencarian masyarakat Arab pra-Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdagang, yang kedua bertani, yang ketiga beternak. Berdagang ini dilakukan oleh penduduk Jazirah Arab yang tinggal di kota. Mereka dikenal sebagai Ahlul Hadori. Kemudian yang melaksanakan mata pencarian pertanian adalah masyarakat suku Baduy. Mereka biasanya tinggal di tempat yang subur, yaitu di daerah Thaif. Di daerah Thaif banyak sekali turun hujan, dekat dengan lembah, merupakan lembah, maka di situ tanahnya subur. Mereka bercocok tanam, yang mereka tanam adalah buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga adalah beternak. Ini juga dilakukan oleh suku Baduy. Ya, bertani dan beternak sama-sama dilakukan oleh suku Baduy, yaitu suku yang masih berpindah-pindah tetap, yaitu suku yang masih berpindah-pindah tempat. Adapun yang mereka ternak adalah hewan biri-biri, kambing, dan unta. Ketiga hewan ini mereka ambil manfaatnya, susunya, dagingnya, maupun kulitnya. Kemudian yang kedua adalah cara berdagang. Masyarakat pra-Islam, masyarakat Arab pra-Islam, cara berdagangnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem bagi hasil. Cara ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berdagang membawa dagangan Siti Khadijah. Yaitu Siti Khadijah sebagai pihak pertama yang memiliki dagangan, sedangkan beliau adalah pihak kedua yang menjalankan perdagangan. Kemudian hasil perdagangan itu dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan. Sistem yang kedua adalah cara kafilah. Kafilah adalah sebuah rombongan besar yang berisi para pedagang. Para pedagang berkumpul, kemudian mereka melakukan perjalanan jauh sampai berdagang ke luar negeri. Namun perjalanan mereka biasanya dikawal oleh seorang atau beberapa orang yang kuat untuk menjaga keamanan dalam perjalanan mereka. Mereka bisa pergi berhari-hari, kemudian dagangan mereka biasanya diangkut oleh tenaga unta dan mereka berdagang di luar negeri. Misalnya ke Syam, ke Persia, ke Mesir, dan lain-lain. Baik, yang ketiga adalah dengan cara mengatur waktu perjalanan. Masyarakat Arab pra-Islam ini dikenal sebagai pedagang yang sangat
maju. Mereka sangat mengerti kebutuhan orang-orang yang menjadi konsumen. Mereka mengatur waktu perjalanan, yaitu pada musim dingin mereka pergi berdagang ke negara Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Oke, sampai di sini kita pahami bahwa pada saat pra-Islam, perekonomian bangsa Arab itu ada dua, yaitu mata pencariannya dan cara berdagangnya. Mata pencariannya terbagi tiga: berdagang, bertani, dan beternak. Cara berdagangnya ada tiga, yaitu dengan sistem bagi hasil, dengan cara kafilah atau berombongan, dan dengan cara mengatur waktu perjalanan. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian kafilah. Arti kafilah adalah sebuah rombongan dagang yang besar. Rombongan dagang ini dikenal atau dikawal. Rombongan dagang ini dikawal oleh orang yang kuat yang dapat menjaga keamanan dalam perjalanan mereka. Kemudian dengan cara mengatur waktu, masyarakat Arab pra-Islam itu pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Kemudian pada musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Nah, dari negeri Yaman mereka membawa minyak wangi, kemenyan, sutra, logam, dan lain-lain. Dagangan ini dibawa ke negeri Syam untuk dijual ke orang-orang atau penduduk Syam. Nah, dagangan ini sangat laris atau laku karena disukai oleh orang-orang Syam. Nah, nanti dari negara Syam itu para pedagang membawa minyak zaitun, gandum, tekstil, dan lain-lain dibawa ke kota Madinah. Di kota Madinah, barang-barang ini sangat disukai oleh penduduk negeri Madinah. Demikianlah pandainya orang Arab pra-Islam pada zaman itu mengetahui kebutuhan para pembeli. Nah, dari pelajaran ini ada yang bisa kita teladani. Yang bisa kita contoh adalah yaitu kegigihan. Orang-orang atau masyarakat Arab pra-Islam itu sangat gigih dan bekerja keras dalam berdagang. Mereka sangat pandai dan bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun, ada hal yang harus kita hindari. Yang kita harus hindari adalah dari hasil perdagangan mereka, dari hasil perekonomian yang sangat maju ini, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang sangat melimpah. Namun, hasil perdagangan mereka seringkali berakhir untuk berpoya-poya. Ya, yang harus kita hindari adalah sikap berpoya-poya. Kemudian mereka bermabuk-mabukan dan mereka berjudi. Nah, sampai di sinilah ada hal yang baik yang harus kita teladani, namun ada juga yang tidak baik yang harus kita hindari. Demikian pelajaran kita hari ini. Ada satu yang terlupa, yaitu di kota Makkah ada pusat perdagangan yang sangat terkenal, yaitu satu pasar Ukaz. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah pasar yang terletak dekat dengan Ka'bah, yaitu pasar Zil Majid dan pasar Majnah. Nah, mungkin nanti di antara kita ada yang setelah dewasa atau beberapa waktu yang akan datang, ada yang akan berangkat pergi ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji.
atau ibadah umroh, kita akan melihat apakah pasar itu masih ada sekarang di sana. Kita akan melihatnya ketika kita sudah berada di kota Makkah. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian paham dan kita bisa meneladani apa yang baik dan kita bisa menghindari apa yang buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.